akan membahas mengenai perencanaan usaha makanan khas daerah, di mana pada usaha makanan khas daerah ini kita ketahui bahwa di Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil alam. Berbagai jenis tanaman dan hewan dapat kita jadikan sebagai bahan pangan nabati dan hewani yang mudah kita temui di sekitar kita. Kemudian, kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat oleh karena potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah. Seperti yang ada di Pulau Bali yang memiliki potensi hasil budidaya perikanan yang dimanfaatkan menjadi makanan khas daerah. Kemudian di mana akan kita bahas yang pertama mengenai ide usaha. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya itu adalah ide usaha. Ide usaha itu ada beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri antara lain itu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Kemudian faktor internal seseorang dapat menimbulkan kreativitas yang menjadi ide dalam menciptakan suatu inspirasi produk untuk memanfaatkan alam sekitarnya agar menjadi peluang usaha. Di mana faktor eksternal itu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Itu bisa masalah dihadapi dan belum terpecahkan. Kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian kita lanjut untuk risiko usaha. Risiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam usaha makanan daerah, risiko untuk mengalami kerugian bahkan kebangkrutan terbuka lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, sebaiknya menganalisa risiko yang ada. Risiko usaha dapat timbul karena yang pertama itu permintaan atau perubahan model selera dan daya beli. Kedua itu ada perubahan konjungtur, perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Yang ketiga persaingan, yang keempat bencana alam. Kemudian ada beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko usaha, yaitu kesadaran dan kemampuan mengelola usaha, peluang dan kekuatan perusahaan, keinginan kuat berprestasi, kemampuan merencanakan strategi, kreativitas, dan inovatif. Dalam kreativitas dan inovatif ini, ya dapat menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Kemudian selain unsur-unsur tersebut di atas, kemampuan seorang wirausahawan dalam pengambilan risiko dapat meminimalisir risiko usaha tersebut. Adapun tugas seorang wirausaha dalam pengambilan risiko adalah seperti menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu, membeli alat produksi yang cukup, menyewakan alat-alat produksi, memberi kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil, mengumpulkan informasi usaha, mengurangi risiko usaha. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Yang seperti kalian ketahui, dalam melakukan usaha ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Setiap orang pada umumnya ingin mengalami keberhasilan saja. Hanya sedikit orang yang mau mengalami bahwa sesungguhnya kegagalan itu hanya sementara saja, karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Seorang wirausahawan yang tangguh akan menggunakan kegagalan sebagai pengalaman dan tidak akan mengulangi kegagalan yang serupa. Kemudian,
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang wirausahawan itu dikatakan berhasil atau gagal. Sebagai seorang wirausahawan, keberhasilan dan kegagalan merupakan dua sisi mata uang. Ini berarti bahwa sewaktu-waktu ia dapat mencapai hasil yang baik, tetapi di waktu yang lain ia kurang berhasil. Nah, di sini keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ada keyakinan yang kuat dalam berusaha, kemudian sikap mental yang positif dalam berusaha, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri, tingkah laku yang bertanggung jawab, dan inovatif serta kreatif. Kemudian, yang menyebabkan kegagalan usaha itu tidak ada tujuan tertentu dalam usaha, kurang berambisi, kemudian tidak disiplin, pendidikan yang tidak cukup, sikap selalu menunda-nunda, kesehatan terganggu, dan kurang tekun. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Yang pertama itu ada perencanaan. Usaha makanan khas daerah harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Kemudian menetapkan tujuan pengelolaan makanan khas daerah harus jelas. Apakah usaha makanan khas daerah yang dilakukan hanya untuk hobi atau untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian adaptasi yaitu tantangan dan persaingan dalam bisnis usaha makanan tidak ada habisnya. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dalam mengatasi tantangan-tantangan. Kemudian yang keempat itu ada inovasi, merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha makanan khas daerah, di mana seorang wirausahawan makanan khas daerah harus terus-menerus fokus untuk selalu melakukan inovasi dan peningkatan mutu. Kemudian yang kelima itu pemasaran. Memasarkan merupakan kunci keberhasilan suatu usaha, tidak terkecuali usaha makanan khas daerah. Walaupun produk makanan khas daerah yang dihasilkan memiliki cita rasa yang enak dan kualitas yang prima, namun jika pemasaran terhadap barang yang kita produksi buruk, maka usaha yang kita jalani tidak akan berlanjut. Yang keenam, yang ingat jangan mengeluh dan jangan menyerah merupakan kunci utama suatu usaha. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas mengenai analisa SWOT. Ya. Dalam pemetaan peluang usaha itu pasti akan ada ancaman dan peluang. Oleh sebab itu penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha agar bisa tumbuh dan bertahan dalam ketatnya persaingan. Pemetaan potensi usaha dapat didasarkan pada sektor unggulan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengedepankan kewilayahan dan kepemerintah. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi baik usaha baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya adalah dengan melakukan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha, di mana analisa internal lebih menitik beratkan pada kekuatan, kelemahan, sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada dan yang akan datang serta ancaman dari adanya kemungkinan pesaing. Yang pertama akan kita bahas mengenai analisis kekuatan, di mana kita ambil contoh pada makanan rendang, makanan khas daerah rendang. Rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan warga Indonesia. Harga jual bersaing, kemudian bahan-bahan untuk pembuatan rendang mudah dicari. Dan hal yang perlu dilakukan setelah analisis yaitu terus mempertahankan kualitas rasa, jangan sampai berubah. Usahakan terus untuk mempertahankan harga, semakin menonjolkan keunggulan rendang yang akan dipasarkan, tidak menggunakan bahan pengawet dan jajanan sehat. Kemudian yang kedua, analisis kelemahan. Contohnya itu harga bahan-bahan seringkali tidak stabil, daging sapi seringkali dicampur dengan daging lain. Hal yang perlu dilakukan setelah analisis ditonjolkan pada bentuk rasa, telitilah dalam membeli daging. Kemudian analisis kesempatan, dapat melayani pesanan pesta atau catering, dapat membuka warung makan atau restoran dengan menu khas rendang yang lezat. Hal yang dapat dilakukan setelah analisis menyiapkan dan mulai menawarkan rendang pada pelanggan.
mulai membuat rencana untuk membuka warung atau rumah makan yang membuat menu rendah. Kemudian untuk analisis ancaman, semakin banyak pesaing muncul karena buatan kita display konsumen, kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Hal yang dapat dilakukan setelah analisis menjaga kualitas benang, jangan terlalu cepat menaikkan harga jual. Jadi itu merupakan contoh dari analisis SWOT pada makanan khas daerah itu rendang. Nah, setelah itu kita akan membahas sumber daya ya, yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Nah, dalam sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha makanan khas daerah ini, salah satunya itu ada manusia. Jadi, dalam kegiatan usaha, manusia adalah faktor paling penting, sebab manusia adalah pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah berupa tenaga kerja terdidik dan terlatih. Yang kedua itu ada uang. Uang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. Kemudian ada material atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Di sini bisa bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Kemudian ada peralatan. Merupakan salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Kemudian ada cara kerja. Penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Jika seorang wirausahawan harus memiliki pengetahuan tentang cara kerja, pembuatan suatu produk, makanan khas daerah untuk menghasilkan produk yang baik, sehingga produk yang dihasilkan lebih memuaskan. Kemudian market atau pasar. Pemasaran menjadi tujuan akhir dari produksi makanan khas daerah. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting karena apabila pemasaran tidak berjalan lancar, modal produksi tidak akan kembali dan proses produksi terpaksa akan dihentikan. Oleh karena itu, seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara memasarkan suatu produk sehingga produk dihasilkan dengan mudah dapat dikenal oleh konsumen. Ya, demikian untuk pembahasan perencanaan usaha makanan khas daerah. Ya.